Shalom sobat kabar baik, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas salah seorang mualaf yang memberikan kesaksiannya yang bagi saya itu tidak masuk akal dan tidak beralasan. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Saya masuk Islam itu, saya mengetahui bahwa Islam itu kebenaran. Sementara Yesus itu bukan Tuhan, tapi utusan. Itu pertama. Kedua, di dalam Islam saya mendapatkan ketenangan. Ketenangannya itu lahir batin ya, jaminan surga yang kekal dan abadi. Terus dalam Islam saya bisa melihat masa depan gitu loh, masa depan dunia dan akhirat gitu untuk saya dan anak-anak saya. Terus sedikit juga saya mau sampaikan, selama sampai di umur saya yang kepala 4 ini, saya merasakan bahwa di dalam Islam itu ada rasa toleransi yang tinggi, ada rasa simpatik yang tinggi, ada rasa peduli yang tinggi di dalam Islam ya. Karena itu salah satu pengalaman hidup saya yang nyata gitu, karena saya sejak masuk Islam jadi mualaf, banyak orang-orang yang merangkul kami gitu kan, sehingga kami tidak merasa sedih dan kesepian walau sesungguhnya memang kami dijauhkan dari keluarga kami sendiri gitu kan. Di situ saya merasa punya keluarga besar gitu kan. Terus saya juga sedikit mengetahui di Al Imran ayat 19 bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Paling sedikit dari saya itu aja. Baik teman-teman, kita akan menanggapinya dalam beberapa poin. Pertama, dia pindah ke Islam karena beberapa alasan. Yesus itu hanya utusan. Ya, saya juga tidak mempermasalahkan itu karena memang di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Tetapi di dalam Alkitab juga menjelaskan banyak hal tentang pribadi Yesus. Pertama, dia adalah seorang rabi, seorang guru. Kedua, dia adalah utusan. Setelah itu dia adalah nabi dan masih banyak hal lagi. Karena itu alasan pindah agama karena Yesus adalah utusan itu tidak masuk akal. Ingat, di dalam Alkitab juga menjelaskan itu. Tapi bukan hanya satu itu saja. Gelar yang diberikan kepada Yesus itu sangat banyak. Selanjutnya, dia pindah agama karena di Islam ada ketenangan. Saya bingung dengan ibu ini. Karena apa? Bagi saya, ibu kurang membaca Alkitab dan ibu tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang saya maksudkan adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah lagi. Masalah itu akan datang silih berganti selagi kita masih ada di dunia ini. Nah, namun ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan ketika menghadapi masalah. Sebab kita tidak berjalan sendiri menghadapi masalah tersebut. Saya dapat memastikan bahwa ibu tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan ibu sendiri pun mungkin tidak pernah membaca Alkitab. Di dalam Alkitab, Matius 11 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini adalah ajakan Tuhan Yesus
Karena itu, jikalau ibu tidak mendapatkan ketenangan, saya khawatir kalau ketika ibu berada di Kristen, ibu tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Tuhan Yesus, sehingga ibu bisa merasakan kekosongan tersebut. Selanjutnya, ibu juga mengatakan bahwa di dalam Islam ada toleransi. Saya tertawa karena bagi saya ibu kurang jauh pergaulan dan ibu kurang jauh melihat situasi yang terjadi di negeri kita ini. Ibu sadar tidak? Di mana-mana, di beberapa daerah terjadi penutupan gereja. Tidak mengizinkan orang Kristen membangun gereja. Mereka membubarkan orang Kristen yang sedang beribadah. Apakah ini adalah toleransi yang dimaksudkan oleh ibu? Berikut adalah videonya. Sebuah rumah yang dijadikan tempat peribadatan umat Kristen kelompok Gereja Injili di Indonesia atau GIDI di Kelurahan Joko Yantakan, Kecamatan Serengan, Solo, didatangi ratusan massa Laskar Umat Muslim di Solo. Aksi ini ditujukan sebagai solidaritas atas bentrokan yang terjadi di Papua. Aksi sempat memanas dan nyaris berujung anarkis saat pihak gereja tidak keluar menemui pengunjuk rasa. Beruntung aparat kepolisian segera menenangkan kelompok Laskar Umat Islam yang emosi. Teman-teman, umat Islam atau beberapa ormas yang mengklaim dirinya membela agama Allah, mereka yang sering mengintimidasi orang lain ketika sedang beribadah, dan masih banyak bukti-bukti tindakan intoleransi yang dilakukan oleh teman-teman Muslim. Apakah itu yang dimaksudkan oleh ibu? Ada toleransi dalam bentuk mengintimidasi orang lain. Itu yang dimaksudkan ibu, kan? Saya sangat lucu melihat kesaksian ibu karena ibu berbicara dengan penuh percaya diri, tetapi terlihat bahwa ibu tidak mengerti apa-apa. Bahkan ibu terlihat sangat bodoh menurut saya. Selanjutnya, ibu mengatakan bahwa karena Islam adalah agama Allah. Pertanyaan saya kepada ibu, Islam baru muncul di abad ke-7 dan ibu mengklaim bahwa itu adalah agama Allah, kan? Berarti selama dunia dijadikan sampai dengan abad ke-7 tidak ada agama, berarti tidak ada Allah di situ. Iya kan? Nah, Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Yahweh, Allah Israel. Berarti Allah SWT ada setelah Allah Yahweh. Dan ini sangat lucu. Karena yang menciptakan langit dan bumi jelas-jelas adalah Yahweh, di mana kita bisa melihatnya di dalam kitab Kejadian. Selanjutnya, karena ibu mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, berarti dia bukan Tuhan. Oke, saya akan memberikan satu ayat untuk ibu. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi, "Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa tentara Romawi menangkap Yesus, menyiksanya, disalibkan karena tuduhan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Jika Yesus hanyalah utusan dan dia adalah seorang nabi, tidak mungkin seorang nabi bisa mengklaim dirinya
sebagai Allah. Itu tidak mungkin. Tetapi yang benar adalah karena Yesus benar-benar adalah Allah, sehingga dia mengatakan demikian. Jika kita melihat secara lengkap di dalam kitab Injil, maka di situ jelas bahwa Yesus mengatakan bahwa dia dapat mengampuni dosa manusia. Sekali lagi, tidak ada seorang nabi pun yang mampu mengampuni dosa manusia. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sekali lagi di sini Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk ibu, saya pertegaskan lagi bahwa kami sebagai orang Kristen tidak pernah melarang ibu untuk memeluk keyakinan lain. Tetapi kami memiliki kewajiban untuk meluruskan kesalahpahaman orang terhadap kekristenan seperti yang dilakukan oleh ibu. Ibu boleh pindah agama karena negara ini menjamin. Konstitusi menjamin kebebasan beragama. Jadi tidak masalah jika ibu memeluk agama Islam. Tetapi kalau ibu sampai memberikan alasan seolah-olah ibu sudah tahu segalanya tentang kekristenan dan Alkitab, maka saya secara pribadi akan meluruskan dan akan memberikan perlawanan terhadap ibu. Karena itu tugas kami sebagai pengikut Tuhan Yesus. Karena itu teman-teman sekalian yang menonton video ini, silahkan sebarkan sebanyak mungkin supaya ibu ini tahu dan orang-orang seperti ibu ini bisa memahami bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan iman Kristen dan untuk menjelaskan Alkitab. Jika ibu terpesona dengan kebaikan, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tetapi melakukan kebaikan? Mereka melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan, padahal mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi menurut saya, alasan-alasan yang ibu sampaikan semuanya itu tidak masuk akal untuk seorang pindah keyakinan. Sekian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.